Ada yang hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah, ya, karena nanti Pak Al-Katiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut, gitu. Memang kalau dari sisi nanti Pak Al-Katiri bisa jawab dari sisi kuhapnya, ya, itu sebetulnya sesuatu yang oke, baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu loh. Okay. Contoh ya, misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa, kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya dari 12 terlapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya, nauzubillah min zalik gitu ya, seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya, itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah, karena di kalimat itu ada gitu ya. Nah ini karena ini sangat krusial dan sangat penting, maka saya mohon agar Pak Al-Katiri yang memberikan penjelasan dari sisi undang-undangnya, dari sisi sumpah itu ya Pak. Yang soal sumpah. Terima kasih. Kita bicara sumpah dulu ya. Jadi sumpah itu biasanya sumpah itu biasanya untuk ahli, bukan untuk saksi. Kami bertanya, loh ini kok saksi kok disumpah? Hanya dugaan kami, ya kan, dugaan saya khususnya, memang di KUHP ada, tapi bukan keharusan. Itu jelas. Nah, itu tadi begini, kan beliau ini kan pengamat, peneliti, ya kan? Ada kemungkinan beliau itu tidak dihadirkan. Nah, kalau tidak dihadirkan kan tidak bisa menjelaskan. Sehingga dengan adanya sumpah itu, jadi jaksa bisa membacakan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Makanya kami tidak mau. Khususnya saya bilang saya tidak usah, karena itu bukan harus ya, bukan suatu kewajiban. Yang mana jika seandainya ada yang di luar daerah di